Halo teman-teman, di sini Marseri Sumarno ingin mengajak Anda semua untuk ngobrol tentang film. Kita tahu bahwa film sudah menjadi lingkungan hidup kita sehari-hari. Kita sangat akrab melihatnya dalam berbagai bentuk unsur maupun kepentingan yang kita pakai. Nah, kita sebut aja ini sebuah podcast film yang akan berkelanjutan. Dan pada topik yang pertama, kita akan menokohkan Jeremias Nangun. Dia di bulan November kemarin terpilih sebagai sutradara terbaik dan penulis naskah terbaik, lalu ditambah dengan penataan kamera terbaik, maka filmnya menang di Festival Film Indonesia tahun 2023. Nah, kita jumpai dia, lalu kita berbincang tentang apa saja yang terkait dengan penulisan skenario film. Kita ketemu dia. Terima kasih Mas Marseli, terima kasih Mbak, terima kasih semuanya. Biasa bikin film berdarah-darah itu biasa. Bung Jeremias, tolong Anda jelaskan sedikit tentang biografi Anda yang terkait dengan studi Anda di jurusan teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Silahkan. Nama saya Jeremias Nangun, saya Dayak Kalimantan Barat. Dayak Kalimantan Barat. Orang tua saya, keluarga saya aslinya ada di sana. Tapi di pedalaman lagi, tapi bapak kemudian tinggal di Pontianak. Saya besar di Pontianak, kemudian ikut teater di sana, seni peran 3 tahun, terus kemudian masuk IKJ, teater di IKJ. Jurusan saya pemeranan. Acting ya? Acting. Mungkin teman-teman bertanya kenapa mungkin saya salah satu orang di antara cukup banyak teman-teman saya yang kemudian dari teater merambah ke film gitu kan. Sama-sama nikmatnya sebagai orang teater kemudian belajar film, saya diberi banyak ruang dan waktu untuk teman-teman senior-senior saya di sinematografi tentunya, kemudian senior-senior kita yang di luar untuk mendekati dunia film yang saya minati gitu loh. Saya masih ingat zaman-zaman saya kuliah dulu kenapa dari saya cerita kenapa teater itu basic, saya belajar banyak tentang karena dia ilmu tua, ilmu seni pertunjukan yang paling tua. Kemudian banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya masih ingat ketika zaman-zaman saya kuliah, saya tidak tahu sekarang seperti apa. Hampir setiap minggu, Jumat atau Sabtu, saya lebih banyak selain nongkrong di kampus ya, saya lebih bagi waktu saya ke Erasmus, ke Goethe, ke CFF. Masih ada nggak ya Mas sekarang Mas? Tinggal di Senopati. Artinya masih ada program-program pemutaran film tidak? Masih. Ya. Saya masih ingat kita naik bus. Pusat kebudayaan Perancis. Iya. Jepang. Ya. Saya kemudian pada masa selain di kantong-kantong katakanlah kantong-kantong kebudayaan di Perancis, Jerman, Belanda, saya juga ketika itu pertunjukan teater lagi bagus-bagusnya 80 sekian, masih bagus, bukan lagi bagus-bagusnya, masih bagus. Kita main di Pak Teguh, dia masih ada berapa kali pertunjukan, saya masih kebagian datang di Kebun Pala untuk melihat mereka latihan dan sedikit berdiskusi ketika itu. Teguh Karya. Pak Teguh. Tapi bahwa saya masih ingat kenapa orang-orang bertanya kenapa lu bisa suka film ya. Belakangan saya baru mereview. Saya memang dari dulu belajar teater, tapi saya senang sekali dengan dunia film yang audiovisual tentunya gitu kan. Lah itu saya dekatkan diri, saya mencoba belajar ya di Goethe Institute, Erasmus, kemudian di kebudayaan Jepang, kemudian CFF. Saya sampai masih ingat nonton film hitam putih
selain Chaplin, Peter Sellers dan segala macam, itu yang membuat saya kemudian saya kuliah terus, kemudian diberi ruang untuk bekerja dan berkarya sama teman-teman sinematografi di IKJ maupun di luar IKJ. Saya orang yang haus akan belajar dan lebih banyak bertanya, kemudian belajar untuk katakanlah memahami satu apa yang ingin harus saya pahami. Kira-kira begitu, itu latar belakang saya. Bung Jerry, dulu studi Anda kan mendalami acting dan penulisan naskah. Nah, khususnya di dalam penulisan naskah, ada metode apa Anda di dalam menulis itu? Bagaimana mendapatkan ide atau semacam katakanlah gagasan yang untuk difilmkan itu? Ada yang bisa diceritakan? Silakan. Penulis itu ada beberapa tipikal penulis. Dia di belakang meja, saya percaya dengan imajinasi bisa menulis, sangat bisa, sangat cepat. Tapi saya tidak terlampau yakin kalau saya tidak datang dan tidak melihat. Sehingga saya penulis yang saya di lokasi nulis bertahun-tahun. Dan Nias itu saya ingat hampir setahun saya menulis. Ini yang kita bicarakan Woman from Rote ini 1 tahun 8 bulan kalau dijadiin satu. Nah, ketahanan 1 tahun 8 bulan sampai produksi. Sempat jeda ya, terus produksi. Nah, untuk punya endurance atau ketahanan untuk menulis yang sekali lagi tidak hanya teater, saya kira. Ya namanya penulis ya kita bekerja mempersembahkan diri kita untuk bekerja sebagai seorang penulis. Ya lakukan dengan yang terbaik. Itu obat saya sehingga bertahan bisa nulis panjang itu loh Mas. Nulis panjang kan tidak gampang Mas. Ya. Orang yang dalam keadaan tidak punya uang masih sanggup tetap menulis, masih ini berbagai kendala masih tetap menulis, itu kan butuh. Pak, itu bagian dari statement Bang Jerry waktu di panggung kan bilang berdarah-darah itu. Wah, ya itu. Berdarah itu kan diucapkan ya. 2 kali ya, maksudnya ketika ya. jadi penulisan sama ketika sutradara di film terbaik. Ya. Saya kira itu juga bagian dari itu. Saya yakin teman-teman yang ada di sini kita tidak tahu loh hidup orang loh. Kalian akan jadi penulis-penulis sutradara-sutradara hebat atau produser-produser hebat, kami tidak tahu loh. Lebih hebat daripada kami-kami ini gitu loh. Laki-laki waras akan melukai hati perempuan. Karena ketemu semua lahir dari kelamin yang berdarah. Kenapa tertarik pada cerita ini? Ya, jadi karena kita ya pekerja seni ya, melihat sesuatu itu kan kita, kalau ke bahasa saya, daya rekam kita, sensitivitas tadi itu sangat penting. Tak, itu saya kalau saya ya melihat sesuatu, itu saya rasakan gitu ya. Itu nggak langsung saya tulis, itu bisa muncul di setahun atau 2 tahun berikutnya gitu loh. Ini terjadi di Woman from Rote Island. Suatu hari, ini orang-orang, saya ingat-ingat dari mana saya bisa menulis cerita ini ya. Suatu hari, saya tinggal di Bekasi. Di depan kompleks saya itu ada orang gila. Kita tahu, karena saya yang tinggal di situ cukup lama, kita tahu keluarganya bahkan dia tinggal di luar komplek. Yang tidak warga, kita menyebutnya warga kampung begitu ya. Kita tahu keluarganya sering warawiri di dalam komplek. Kita tahu dia berdiri di depan dekat pintu masuk komplek kami itu dari dia berpakaian bersih sampai dia telanjang. Kemudian satu hari saya lihat dia hamil. Itu membekas. Saya duduk karena sering melihat dia dari jauh, dia tidak bisa diganggu, dia diajak ngobrol, kalau dia tidak nyaman dia akan lempar pakai batu gitu loh. Ya, kadang-kala dia bisa diajak ngobrol biasa, hampir tidak terlihat bahwa dia itu sakit. Tapi orang lihat dia karena dia telanjang dalam keadaan hamil, orang tahu dia sakit. Ngobrol seolah sangat normal gitu loh. Itu membekas sekali di kepala saya. Ketika saya diundang di Rote, Jer ini Indonesia Timur lagi nih, mau ke Rote, gue belum pernah ke sana, gue harus lihat tahu lokasinya segala macam. Mau main di tema apa? Saya langsung biasanya kalau teman atau produser atau apa
tanya saya, mau main di tema apa? Terserah lo. Sedap nih saya bilang. Terserah saya ya. Terus tema apa? Dia balik tanya saya, nggak tahu. Lihat aja dulu. Akhirnya berangkat ke sana, terus kita ya ada seminggu keliling-keliling, nggak ngapa-ngapain, saya nggak mau mikir, hanya looking saja, makan, ngobrol. Itu bagian dari refreshing yang satu saat saya tiba-tiba ketemu masyarakat di situ malam-malam gitu, habis makan malam kita jalan-jalan ngobrol, ngopi gitu. Pak, di sini tingkat pembunuhan sangat tinggi sekali. Gitu. Pembunuhan. Oh. Berapa persentasinya? Sangat tinggi. Kalau di nasional itu cukup tinggi. Kalau banyaknya tentulah Jawa. Tapi persentase kan jumlah penduduk ya. Cukup tinggi. Bisa sampai 40%, Pak. Pembunuhan. Itu di antara keluarga, di antara ini. Di roti aja. Nah, itu cukup tinggi. Tapi sempat turun, dia bilang sempat turun, cuma naik lagi gitu loh. Kurang lebih dia sebutkan begitu. Apa saya yang salah dengar ketika malam itu? Pokoknya tinggi lah, dia bilang. Oke. Masalahnya apa? Ya saya mulai kulik. Masalahnya memang rote itu indah ya, indah sekali. Menurut saya, natur. Gitu. Bule-bule yang bosan di Bali lari ke rote, menyepi, bikin bungalow sendiri, main air terus lah, ya bisa surfing, bisa boat, bisa perahu layar yak yang kecil itu juga mereka banyak bule di daerah-daerah tertentu. Saya mencoba memahami pikiran penduduk, apa akar masalahnya sehingga pembunuhan banyak terjadi. Padahal daerahnya indah, tidak kering. Seperti saya masuk ke Atambua, saya juga bikin film di Atambua. Ini oke, kenapa? Ternyata memang tingkat pendidikan yang mempengaruhi, kemudian dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat. Ya mohon maaf gender, ya. Iya gender, persoalan gender ya. Itu yang menjadi suatu, saya juga bikin cinta bete. Iya. Di Atambua. Ya itu kalian bikin di Malaka kalau nggak salah, Saboleni ya? Iya. Aduh, saya tanya ke teman-teman di sana, gimana yang sini? Banyak Pak yang jadi TKI seperti Kupang pada umumnya. Bukan hanya daerah Soe sana, dari sini juga banyak yang jadi TKI. Pembunuhan cukup tinggi, tingkat pelecehan seksual cukup tinggi di sana. Kemudian banyak jadi tenaga kerja menjadi TKI di Malaysia, di luar dan segala macam. Paling dekat itu di Kupang. Ketika minggu kesekian saya lupa, terjadi pembunuhan. Seolah-olah pembenaran ini loh ya. Siapa? Saya tanya ke keluarga-keluarga orang-orang itu. Pernah tahu? Iya, keluarganya ini gini-gini. Dia tersinggung. Hanya dengan kalimat, makanya kamu jangan miskin. Hanya dengan kalimat itu. Dia tersinggung, kemudian dibacok, jatuh ke dalam got, dicincang di dalam got. Di kepala saya begini. Mungkin yang diterima publik tersinggung hanya dengan kalimat itu. Mungkin ada latar belakang lain sehingga itu menjadi trigger untuk pembunuhan. Tapi lah, kalaupun ada persoalan lain, hanya kemudian kalimat itu menjadi trigger kemudian dia membunuh, sangat cetek sekali ya Pak. Ini yang terjadi. Artinya, enggak Pak Jerry, ini enggak seberapa. Oh, mereka cerita pembunuhan dan segala macam ini itu. Saya merasa dapat angin, dapat ini, saya rekam terus. Masih belum menentukan mau tulis apa. Suatu saat saya masih di sana, anak SLB diperkosa oleh gurunya. Mantap ini. Anak SLB diperkosa oleh gurunya. Memperkuat saya bahwa pelecehan seksual, masalah kesetaraan gender di sini yang agak kurang, dan memperkuat keyakinan saya harus menulis ini gitu loh. Tapi dari mana
Lah, saya baca masukan-masukan dari bukan artikel. Saya sempat ke Kupang, balik ke Jakarta, saya cari narasumber lain bahwa ternyata setiap tahun itu ya ada juga orang dari Rote, dari tetangga-tetangga itu cerita. Orang NTT yang berangkat ke luar negeri yang bekerja sebagai TKI jumlahnya itu 100 sekian dalam 1 tahun yang meninggal. Meninggal pulang dengan peti jenazah, ada yang masih utuh, ada juga yang jeroannya sudah tidak ada. Oke. Sampai saya memutuskan, ini muncul lagi nih orang gila yang ada di kepala saya. Apa yang terjadi? Enggak Pak, di sini banyak yang depresi. Orang yang pulang dari sana bukan bawa uang kerja di Malaysia, tapi bawa penyakit pulang karena depresi. Di sini saya mulai 1 hari, di hampir sebulan saya di sana, belum dapat apa-apa. Saya hanya jalan-jalan, hanya begini-begini, hanya kasih asupan. Sampai saya memutuskan, saya mau bicara masalah TKI kita, kerja di luar, kemudian dilecehkan dan pulang tidak membawa hasil, tidak membawa uang tetapi membawa penyakit, sampai terjadi proses pembunuhan. Sebenarnya ada 2 cerita di dalam film saya yang saya quiz jadi satu di dalam cerita ini. Kejadiannya sungguh-sungguh ada gitu loh. Tapi saya blend, saya jadi satu. Termasuklah tokoh yang pernah yang setahun 2 tahun yang lalu yang saya lihat di depan kompleks saya. Itu masuk ke situ. Kira-kira begitu. Apa terlampau panjang saya bercerita, tapi saya mencoba menyampaikan latar belakang saya menulis. Jadi setiap ini itu yang bahasa saya sensitivitas terhadap sebagai jadi seorang penulis itu enak banget loh. Sungguh saya menikmati daripada jadi sutradara. Yang berminat cuma 2. Salah. Bung Jerry, ini semakin menarik nih. Saya mendengar bahwa film Anda ini diperankan oleh para pemain yang sebetulnya non profesional gitu. Tetapi untuk tuntutan cerita seperti ini, bagaimana Anda mengatasi masalah itu supaya para pemain yang non profesional ini memenuhi tuntutan karakterisasi dari skenario yang Anda tulis? Tolong Anda jelaskan. Ya ada hubungannya dengan skrip itu kan ya, karena mereka kan 99% belum pernah berakting, belum pernah artinya di depan kamera gitu kan. Ya saya punya cara sendiri. Nah itu treatment teater yang saya pelajari selama ini saya keluarkan di situ, bagaimana melatih mereka supaya yang saya tangkap psikologisnya. Karena pengcastingan saya turun langsung ke lapangan. Kata orang, casting yang tepat menyelesaikan 60-70% pekerjaan sutradara. Dan saya katakan itu, saya aminkan, memang benar. Saya pengcastingan 3 bulan, saya bolak-balik tentunya, ada asisten yang jaga di sana. Kita dari ratusan kita sortir. Memang ketika casting yang pas itu kan, saya lambat sekali menulis, lambat casting, ya kerjanya lambat semua. Enggak, karena pengen hati-hati. Karena saya percaya itu yang senior-senior saya katakan, casting yang tepat menyelesaikan PR sutradara 60-70%, dan itu saya aminkan ketika saya dapat betul-betul sekali dapat penokohan itu yang pas, itu yang enak sekali. Tinggal dikasih sedikit ini motivasi dan segala macam mereka ya, karena saya pengcastingan tidak hanya sekedar fisionomi. Tapi masalah psikologis, kedalaman dan segala macam ini itu. Kira-kira begitu, Mbak. Dalam sebuah cerita kan ada katakanlah bobot dari konten itu sendiri. Ada yang ringan tapi dipaksakan untuk dipanjang-panjangkan. Tapi ada juga yang memang berbobot, berisi berat atau katakanlah serius, tetapi cara penyampaiannya secara ringan, supaya lebih mudah ditangkap oleh banyak orang. Apakah Anda ada
komentar tentang hal ini? Ya, saya setuju juga kalau pendapat saya yang Mas Marcel katakan, tetapi bahwa begini, ketika habis pengumuman itu kan biasa saya masih merokok kan, udah berjam-jam tidak merokok, keluar kan sama wartawan lain, terus ada beberapa senior juga ngerapat, kita ngobrol saling inilah. Mereka mengatakan 5 film itu film bagus-bagus, ya artinya 5 nominasi itu bagus-bagus. Tapi ada satu film yang berbeda. Ini kata mereka loh. Dikatakan berbeda? Berbeda. Oh. Ya, yang saya pahami adalah ketika masuk nominasi sesungguhnya kan sudah menang itu. Artinya semua nominasi kan pemenang lah Mas. Gitu kan, ya. Tapi ada satu film yang berbeda. Gitu. Ada hubungannya yang Mas Marceli katakan tadi. Gitu. Ya kadangkala orang memaksakan diri, memoles-moles gini. Film boleh sederhana, tapi dia harus kuat dari segi penceritaan. Karena basic saya penulis, ditambah pola peradeganan dan konsep, saya by konsep, itu memberi warna tersendiri terhadap film itu. Tulisan bagus, apalagi pemilihan pemainnya yang memang betul menurut saya ya luar biasa menurut saya gitu. Agak susah para juri sekarang menjawab kenapa saya bisa jadi film terbaik tapi pemain saya tidak ada yang nominasi. Dan saya tidak mau jawab itu, silakan tanya para juri. Agak susah mereka. Ya tolong juga saya dijelaskan gitu loh. Jadi ini ada hubungannya dengan penulisan. Film boleh sederhana tapi kuat. Berarti kuat itu oke, yang unsur-unsur lain kita tahulah, kita bekerja film kita karena ini menyangkut cerita, menyangkut penulisan, ceritanya harus kuat. Cerita yang kuat seperti apa sih? Kan kita bertanya Mas, banyak sekali ini. Pilihan peristiwa, kadang-kala orang melupakan pilihan peristiwa dalam suatu penceritaan atau adegan atau scene-scene yang dibuat oleh penulis. Ceritanya boleh biasa-biasa saja, cerita tentang pembunuhan, pilihan peristiwa yang lu pengen sampaikan apa? Kan itu. Kalau lu tidak mau ngulik-ngulik dan lu malas, itu yang bahasa kalau senior-senior saya bilang cerdas ya. Kalimat cerdas itu kan sebenarnya apa ya? Ya tulisannya harus cerdas. Itu maksud saya. Ada hubungannya dengan jangan sekedar poles-poles tadi, gitu loh. Lu akan mengkarbit. Dalam dunia industri kan juga ada suatu kebutuhan untuk kerja cepat begitu ya. Nah, bagaimana kalau ada produser yang membutuhkan atau meminta Anda menulis skenario katakanlah dalam waktu 2 atau 3 bulan, apakah Anda terima atau ditolak? Karena saya penulis lama maksudnya gini, saya menulis, saya ingat saya itu minimal itu paling cepat saya menulis itu 6 bulan. Pernah terjadi, ada skrip, saya cari-cari, ini terus sekian berapa sih, paling cepat 6 bulan. Kalau ini kan saya nulis digabungin jadi satu, berapa bulan balik ke Jakarta lagi, berapa bulan balik lagi ke sana, itu ya 1 tahun 8 bulan. Ini ada hubungannya dengan persoalan revisi itu loh. Karena saya menulisnya lama, jadi untuk draft 1 saya masih ingat draft 1 saya saja itu di posisi yang 7-8 bulan gitu. Draft 1. Jadi ketika sebenarnya tidak banyak draft, mungkin ada bangsa, kena ada hubungannya juga dengan yang Mas Marcel katakan tadi. Saya seingat saya draft saya itu mungkin draft 7 apa draft 8 gitu. Sampai final syuting. Ini ada hubungannya dengan produser yang betul-betul percaya, agak gila juga sama dengan pikiran kita, itu mempengaruhi draft itu. Kalau hanya untuk semata-mata komersil, itu biasanya draftnya banyak. Saya paham itu. Dan kebetulan saya ketemu produser yang, iya gue tahu, lo pasti ingin, dia buat saya 7-8 draft itu udah sangat banyak, karena saya menulisnya lama. Agak beda dengan type yang mungkin nulis yang banyak sekarang penulis yang main di angka 2 bulan. Sangat banyak.
Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih untuk masyarakat Rote yang bantu dengan tulus tanpa drama. 20 ekor ayam, sejumlah karung beras, luar biasa. Terima kasih dari Oke, terima kami kasih. kepada Bang Jer. Terima kasih. Nanti kalau filmnya sudah ada, kita nonton bersama. Ya, kalau ini nonton ya. Demikianlah teman-teman obrolan yang menarik dengan Jeremias Nangun yang telah menguraikan cara kerja dan menunjukkan prestasinya. Dan kita tahu bahwa cerita itu ada di mana-mana. Jadi barangkali dengan obrolan tadi teman-teman mendapatkan inspirasi untuk menulis. Jadi pada hakikatnya sebuah skenario yang baik itu adalah film yang dalam bentuk tertulis. Silakan.